Sepeda motor yang ditunggangi oleh dua orang pemuda yang tampan dan satunya lagi tampan banget itu pun berhenti di belakang kerumunan mahasiswa yang ketika itu serentak mendongak ke atas, melihat ke arah tingkat tinggi bangunan kampus tersebut. Ketika sepeda motor itu berhenti, seorang pemuda yang juga tampan tapi tidak pakai banget menghampiri kedua pemuda yang tampan dan tampan pakai banget itu sambil nyengir kuda. "Kalian datang juga akhirnya," ujar pemuda itu. "Bagaimana keadaannya?" tanya pemuda yang tampan pakai banget itu. "Keadaanku saat ini, gigi dan gusiku kering karena mendunggak sambil menyeringai," jawab pemuda yang menyambut kedatangan dua orang itu tadi. "Aku tidak menanyakan keadaanmu. Bagaimana keadaan mahasiswi yang mau bunuh diri itu?" "Oh, itu maksudmu. Para dosen dan sahabatnya sedang melakukan negosiasi dengan mahasiswa yang sudah bosan hidup itu." "Heh, mau mati saja pakai negosiasi segala," kata pemuda itu sambil menggelengkan kepalanya. "Kau mau kemana, Jo?" tanya Silas. "Silas, kau berhenti. Tunggu saja di sini ya. Aku mau ikut-ikutan bernegosiasi dengan calon mayat itu," jawab pemuda tampan pakai banget yang ternyata adalah Jo adanya. Tanpa menggubris ocehan kedua sahabatnya itu, Jo bergegas menuju ke arah tangga, lalu berlari sekuat tenaga ke lantai atas bangunan yang menyerupai rooftop itu. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu dia sudah tiba di dalam waktu kurang dari 20 menit. Dan ikut-ikutan mencegah mahasiswi tadi yang sedang berusaha dibujuk oleh sahabat dan beberapa dosen di kampus itu. "Hei mahasiswa bodoh, jika ingin mati, jangan di sini. Kalau kau bosan hidup, mati saja jauh dari kampus ini. Jika kau mati, tidak ada yang merasakan kerugian. Namun, jika kau mati di kampus ini, sudah jelas, semua pihak akan merasa dirugikan. Nyawa sampahmu itu tidak sama sekali tidak berguna bagi kami. Tabrakkan saja dirimu ke mobil di jalan raya sana. Jika memang ingin mati, mau mati saja harusnya disensasi." Jo tanpa acuh tak acuh sambil berkata seperti itu. Namun di hatinya dia merasa kasihan dengan gadis itu. Pasti dia saat ini mengalami frustasi atau depresi sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. "Hei anak jin, sudah gila kau ya? Mengapa kau menyuruh dia mati? Sedangkan kami di sini berusaha mencegahnya," bentak salah seorang mahasiswi di tempat itu. "Kau gadis bodoh, apa menurutmu mati itu adalah penyelesaian dari segala masalah? Orang tuamu memeras keringat membanting tulang untuk mendidikanmu. Kau malah ingin mati. Sia-sia Tuhan memberimu otak untuk berpikir. Kau diberangkatkan dari rumah ke universitas ini dengan doa dan harapan dari orang tuamu. Setelah itu, apa balasanmu?" tanya Ju dengan suara keras. "Biarkan saja aku mati. Aku sudah terlalu lelah dipermainkan, diberi harapan, kemudian dilecehkan. Apakah begini nasib orang miskin? Selalu dihina dan dilecehkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Semua uang yang dikirim oleh orang tuaku habis karena aku ditipu oleh rayuan manis. Setelah semuanya habis, aku dibuang begitu saja. Kini, aku tidak tahu lagi harus melanjutkan kuliah dengan cara apa. Mati lebih baik daripada aku gagal dalam pendidikan," kata wanita itu sambil berurai air mata. "Kau butuh uang? Jika butuh uang, kau bisa berusaha. Kau butuh sesuatu, maka bekerjalah, bukan bunuh diri, bodoh," bentak Jo sengit. "Bukan hanya uang, tapi aku juga hancur. Aku telah rusak. Masa depanku telah hancur," jerit wanita itu. "Panas sekali di sini. Jika terus seperti ini, bisa gosong kulitku. Aku tidak ingin hitam seperti beberapa tahun yang lalu," kata Jo sambil mengeluarkan jarum peraknya. Sejenak setelah itu, hus, hus, hus. Tanpa ada yang melihat, Jo menjentikan jarinya dengan jarum ke arah bagian urat-urat di beberapa bagian kaki gadis itu dengan pergerakan tenaga dalam. Setelah itu, gadis itu pun heran karena kini dia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Dengan santai Jo berjalan ke arah gadis tersebut lalu menarik tangannya kuat-kuat, sehingga gadis itu terbetot dan menabrak tubuhnya sendiri.
Mereka berdua lalu saling tindih di mana posisi Ju sama sekali tidak menguntungkan. "Berat sekali tubuh Anda, Nona," kata Ju sambil mendorong tubuh gadis itu. Dia segera meraba dan mencabut sekitar 4 batang jarum di kaki gadis itu. "Ternyata, jurus jarum setanku manjur juga," gumam Ju dalam hati. "Nona, aku hanya ingin agar kau mau berpikir dengan jernih. Kau jangan mengambil tindakan bodoh dengan membunuh dirimu. Sebaiknya, berusahalah untuk berbenah dan memperbaiki keadaan. Semua orang di sini memiliki pendidikan. Mengapa berpikir terlalu sempit? Buktikan kepada mereka bahwa kau wanita tegar yang mampu mengubah dirimu. Jangan kalah. Ketika kau kalah, orang lain akan menganggap dirimu telah menang. Kasihanilah orang tuamu yang bersusah payah untuk membiayai pendidikanmu. Jangan berikan gelar almarhum kepada mereka," kata Ju. Suara tepuk tangan bergemuruh di atas bangunan kampus itu ketika Ju berhasil menggagalkan upaya gadis itu untuk bunuh diri. "Wah, ternyata anak jin ini pintar juga. Tidak kusangka," kata salah satu dosen sambil bertepuk tangan. "Benar, kami berterima kasih kepadamu, Ju. Jika tidak, tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Karena puluhan tahun semenjak universitas ini berdiri, belum pernah ada kejadian mahasiswa di sini bunuh diri. Jika kasus ini terjadi, kemungkinan ketua yayasan akan menghadapi penyiasatan dari Kementerian Pendidikan," kata dosen yang lainnya. "Nama kamu siapa, Nona?" tanya Ju. Sambil terisak-isak gadis itu menjawab bahwa namanya adalah Aureli. "Jika kau butuh sahabat, aku akan ada untukmu. Aku juga memiliki 2 orang sahabat lainnya. Jika kau dalam kesusahan, aku bisa membantumu. Ayahku adalah pengusaha sapi. Kau tenang saja, kita akan berbagi beban denganmu," kata Ju membantu gadis yang bernama Aureli itu berdiri. "Terima kasih, Kak. Apakah namamu Ju?" tanya gadis itu. "Benar, namaku adalah Ju Ibrit," jawab Ju sambil menahan tawa. "Hahaha, namamu aneh sekali," kata gadis itu di antara tangis dan tawa. "Sudah selesai, mari kita turun," ajak Ju kepada yang lainnya. Mereka kini segera beranjak untuk turun setelah semua mahasiswa yang menarik perhatian seluruh mahasiswa di kampus ini kelar. Mereka menarik nafas lega karena satu masalah terselesaikan dengan baik. Namun, di kalangan mahasiswa yang bersyukur itu ada beberapa pemuda yang memperlihatkan adegan itu, menunjukkan wajah tidak senang mereka. Di antara pemuda yang mengumpat dan memaki itu adalah Duff Clifford, Darren, Dylan, Reynolds, dan Bernard. "Ayo kita tinggalkan kampus ini. Bangsat menjadi pahlawan kesiangan itu bisa kita urus nanti," ajak Duff Clifford sambil masuk ke dalam mobil miliknya. Hello everyone, episode ini sudah